Ya. Tinggal di mana? Yuk duduk situ. Sini. Tinggal di mana? Di Bogor. Di Bogor. Iya. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya Hmm. ngurus anak aja. Umur berapa? Saya umur 50 lebih. 50 berapa? Lahiran tahun berapa? 67. 67. Berarti 58. Ya, Di rumah tinggal sama siapa aja? sendiri. Sendiri. Kontrak. Cerai mati, cerai hidup. Cerai hidup Cerai hidup. Dapat anak berapa? 1. 1. Anaknya tinggal di mana? Di bapaknya. Ikut bapaknya. Ikut bapaknya. Lahiran tahun berapa tuh anaknya? Tahun 94 atau 95-nya lupa. Oh iya, udah berkeluarga anaknya? Ya, belum, masih bujangan. Oh, bujangan. Jadi ibu di rumah tinggal sendiri. Iya. Nah, terus apa kegiatannya kalau boleh tahu? Iya. Sehari-hari. Ya ada aja gitu. Ya santai. Santai sendiri. Santai. Pak, saya sih gini, maksud saya mau minta tolong ini. Saya tuh lagi apa namanya? Uang macet. Kan saya nyimpen uang di BPR, di BPR Bank Perkreditan Rakyat. BPR mana? BPR Cianjur. BPR Cianjur. Berapa? Cipanas. Kemarin saya teh pengen dicairin 100, tapi alasannya si bapak itunya sakit, jadi ditunda. Ibu kalau nabung udah jangan di BPR, Bu. Di bank pemerintah aja, BRI, Mandiri, BNI. Ini deposito. Deposito. Iya, taruhlah bunga depositonya gede di BPR. Belum tentu ngejamin, Bu. Belum tentu ngejamin. Jadi maksud saya supaya cair gitu. Pengen cair cepet. Gampang. Ibu tiap malam sambil berdoa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kredit saya, deposito saya di bank BPR ini sudah cair, terima kasih Tuhan. Sehari 5 kali, atur waktunya. Nanti cair. 5 kali. Ibu bayangin masuk ke dalam BPR, ketemu sama pegawai BPR. Ibu bayangin masuk ke BPR, ketemu sama kasirnya, ketemu sama karyawannya. Terus ibu dicairin tuh uangnya. Begitu. Nanti kalau udah masuk jangan sekali-kali lagi nyimpen lagi di situ di BPR. Walaupun bunganya gede jangan tergiur. Banyak kok, Bu. Koperasi apa, udah jangan-jangan. Koperasi juga saya juga nyimpan. Hah? Di koperasi saya juga nyimpen, cuman nggak susah juga. Nyimpan di koperasi juga. Susah cair. Ya iyalah, Bu, duit tuh nggak ada saudaranya. Udah jangan. Jadi gimana? Ya tadi minta terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Uang saya yang di koperasi cair hari ini. Terima kasih Tuhan. Uang saya yang di BPR depositonya cair minggu hari ini. Nanti cair setiap hari. Setiap hari. Kalau jam 12 nggak boleh? Boleh. Oh, jam 12 malam maksudnya? Boleh. Oh, sesudah mandi? Boleh. Setelah sholat tahajud boleh? Boleh. Terima kasih Tuhan. Uang Habis sholat 5 waktu juga boleh. boleh ya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ya. Ibu minta sama Tuhan. Ya. Berprasangka baiklah sama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Uang saya yang di BPR bisa dicairin depositonya. Uang saya yang di koperasi bisa ditarik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Padahal belum. Diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang. Ya. Kita bawa sih uang bibitnya Gus. Uang bibit mah kemarin kan udah dikasih sama Pak Haji. Uang bibit sama centong udah dikasih. Ya, hasilnya saya pernah ngerasain tuh dapat ada yang 1 juta, ada yang 900 di tabungan saya dari centong itu. Bisa. Alhamdulillah ya.
ada gitu 1 juta, ada yang 900 tabungan itu dapatnya 900.000. Bisa. Kita ada. Jadi ibu dari sehari-hari buat operasional tuh dari mana jadinya? Kan Sekarang deposito yang di 5 bank 5 bank masih jalan. masih jalan. Oh iya. Gedean mana yang di 5 bank sama di BPR? Di BPR. Oh. Semuanya saya di BPR 5 itu. Hah? 5 bank itu di BPR semua. 5 bank tuh bank BPR semua? Iya. 5-5-nya? Oh gelo. Jadi aduh gimana ya? Besok jangan. Kalau di bank pemerintah kecil ya? Iya. Kalau di BPR gede? Iya. Tapi resikonya? Nah, tadinya. Janganlah. Ibu nggak usaha dagang? Enggak. Restoran? Enggak. Kan kata Pak Haji jangan kerja. Iya, mesti jangan sholat. kerja. Sholat Tapi ibu itu. harus bangun jam 00, Iya, senyum tiap mandi hari pagi, itu mah udah tahajud, dilakuin, Pak. baca Quran 12 juz Udah gak? 1 tahun saya ngelakuinnya. Kerasanya ya ringan-ringan gitu. Alhamdulillah. Gitu. Baca Quran bisa gak 12 juz? Udah. Bisa. Tapi baru sekali. Hah? 12 juz sampai 1 kali, baru 1 kali. Aduh. Dirasainnya. Oh Diulang-ulang. iya, tiap hari ya. Iya. 12 juz gitu. 12 juz. Iya baru 1 kali 12 jusnya belum. Aduh. Kenapa? Ibu hajatnya Saya ekstrim. suka, hajatnya ekstrim Pak. Ibadahnya harus ekstrim. Masa hajatnya ekstrim, ibadahnya nggak ekstrim? Lawannya mana lawannya? Sedekah Hajatnya ekstrim. Sedekah ekstrim aja deh Pak. Ala ibadah ekstrim dulu. Udah dijalanin, cuman nyata bacanya cuman 12 juz cuman sekali. Diulang-ulang. Nah, paling juga yang kadang 6 juz, kadang ya tiap hari baca Quran. Ada 6 juz, ada 2 juz, ada ya ininya aja saya. Salat tobat Belum, 18 kali. tobat belum, Udah tau belum caranya? belum. Ajarin. Sholat tobat Dari awal aja dulu, dari awal aja. Mending dari awal. Iya Ibu. Dari awal. Ini privat yang kedua. Ya. iya. Yang kedua ya. Pertama udah kan. Yang pertama di mana sih? Di sebelah sana. Di Oh. ujung situ. Iya, Oh iya. yang lama. Ya. Agak keras bos. Jadi Ibu, Ibu biar apa yang dihajatkannya itu terkabul, Iya, seperti yang diajarkan Pak Haji, uang ngejar Ibu, iya. itu kan ekstrim hajatnya, maka ibadahnya juga harus ekstrim. Iya. Kalau sedekahnya ekstrim juga bisa, tapi kan besar. Nanti depositonya habis, nggak jadi ntar. Ya, jadi apa yang harus dilakukan? Ibadah ekstrim itu Sholat bangun tobat. jam 00 pertama. Wajib. Yang pertama, Ya, itu. rangkaian ibadah dasar RDAY adalah bangun jam 00, senyum, ucap syukur, Ya, mandi pagi, ya. sholat tahajud witir, baca Qurannya menuju 12 juz. Ya. Kalau sekarang Ibu baru bisa 3, 4, 5, 6, lama-lama bisa 12, tapi harus istiqomah, konsisten, hari, ya. konsisten setiap harinya dilakukan. Kenapa Pak Haji ngajarin harus bangun malam dan rangkaiannya sampai baca Quran? Karena kata Allah di surat Al-Muzammil ayat yang ke-6, terutama ini yang menjadi motivasi kita, bahwa bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. Jadi mental Ibu jadi tangguh nanti menghadapi apa yang ada tantangannya, bisa selesai. Depositonya dihadapi, Ibu akan diutamakan nanti cairnya. Oh harus saya tarik, dia akan utamakan. Biasanya kan mesti dirayu-rayu Bu ya. Dari banknya tetap dirayu supaya nggak ditarik. Nah Ibu kekeh misalkan tarik
setengah dulu boleh, berapa dulu boleh. Jadi bisa mantap ucapannya. Ya. Jadi kata Allah itu tadi bahwa bangun malam itu pengaruhnya terhadap jiwa sangat kuat Ya. dan ucapannya mantap. Ya. Jadi ucapan ibu berwibawa, ucapan ibu bermakna, ucapan ibu, hajat ibu didengar oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Itu fadilahnya bangun malam sampai baca Al-Quran. Berat memang, karena di saat orang sedang nyenyak tidur, ibu bangun munajat kepada Allah. Yang kedua, sholat tobat. Sholat tobat itu membersihkan diri dari sifat yang ada itu, Bu. Sifat 18 itu dibersihkan dengan sholat tobat. Caranya, yang 18 dikerjakan habis maghrib sampai dengan isya. Niatnya satu-satu. Setiap sifat itu diniatkan. Saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah SWT, karena saya suka gundah. Allahu Akbar, 2 rakaat, salam. Dapat satu sifat, 2 rakaat. Bacaan suratnya ya, yang hafal aja, yang pendek-pendek saja, pendek-pendek. Kulhu, ya. Anas, Ina, Toina, boleh. Sampai ke yang 18. Ya. Kemudian yang 50, ibu ngambil 5 sifat yang dominan dari 18 itu apa kira-kira yang dirasa banget. Contoh misal mikir, komen, ngeluh, jengkel, sedih, misalnya 5 ini ya. 5 ini sholat 2 rakaat semuanya 2 rakaat. yang tadi, yang 18 tadi kan sudah satu-satu, 2 rakaat semua. Sudah 2 rakaat semua kan, satu tadi. Yang berikutnya ambil yang 5 ini, 5 sifat dominan. Apa saja ibu yang menurut ibu? Ya 5 ini sholatnya bukan lagi satu salam, tapi masing-masing 10, 10, 10, 10, 10. Berat. 10 salam, tapi dicicil. Cicil tiap hari Dicicil 10 gitu. bukan seharinya 50. Oh, Dicicil mulai habis subuh sampai mau tidur seharian. Cicil dulu 10 atau 5, nanti istirahat, nanti lagi pas longgar lagi nyicil lagi. Jadi 50. Kenapa harus 68? Itu tadi yang 5 bersih dengan 10-10, yang satu-satu masing-masing 2 rakaat. Kenapa? Karena ada yang meraktekkan 57 salam sehari, namanya Pak Nasrullah, ibu bisa buka di YouTube testimoni beliau dengan praktek 57 salam sholat tobat, hajat terkabul 21 miliar. Ini testimoni beliau begitu, dan seperti saya sampaikan tadi, ucapannya mantap. Apa yang dia lihat, dia ucapkan, dia mohonkan, jadi milik, jadi. Fadilahnya begitu. Kenapa Pak Haji ngajarinya harus sholat tobat mohon ampunnya? Karena janji Allah untuk melipat gandakan harta ibu, itu syaratnya harus mohon ampun. Tobat dulu baru dikasih. Nah, gitu. Di ayat yang lain kan hatinya harus bersih. Kalau yang mengotori rugi. Di hati ini harus dibersihkan. Kalau yang mengotori rugi dia bangkrut kalau mengotori hati. Ada ayatnya itu. Motivasinya begitu. Yang ketiga,
tadi sudah dijelaskan Pak Haji, habis sholat fardu, ibu mengangkat kedua tangan. Setelah sholat ba'diyah, setelah sholat ba'diyah, ibu zikir sebentar syaratnya, kemudian ngangkat kedua tangan, mohon kepada Allah, ucap syukur. Sudah dicontohkan tadi Pak Haji, apa yang ibu hajatkan sampaikan. Karena ada hadisnya, kata Nabi, Allah malu kalau melihat hambanya mengangkat kedua tangan memohon hajat kepada Allah dan Allah tidak mengabulkan. Dengan tangan hampa Allah malu. Maka kalau ibu rutin istiqomah konsisten melakukan itu semua, pasti apa yang ibu hajatkan dikabulkan. Karena Allah malu kalau ibu melakukan seperti itu kok tidak dikabulkan. Begitu. Bisa 3 hal ini Bu ya? Harus bisa dan pasti bisa. Ya. Coba tanya, ada gak yang susah dari yang 3? Dari yang ketiga ini, Iya. yang susah yang mana Ibu? Baca Itu Quran. yang 50. 50. Oh, 50 rakaat. 50. 50. 50 salam. Oh, 50 salam. Jadi ini prakteknya, misalkan ibu pagi-pagi habis subuh kan istirahat, mungkin masak dulu, kemudian berbenah, habis masak menjelang ini sholat dulu yang 10 saja. Jadi 10 salam dicicil pagi, 2 rakaat. 2 rakaat salam 10 kali. 10 kali sholat. Itu berarti cukup 15 menit paling Bu. Iya, iya. Iya kan? Iya. Kalau ibu capek berdiri, ibu boleh duduk begitu. Iya, iya. Boleh duduk 10 menit, 15 menit lah. Iya, iya. Hajatnya kan lebih dari 15 juta, Iya. 15 miliar. Nah, masa 15 menit keberatan? 15 menit. Iya, 10 miliar. Amin. Nah, Amin. 1:10 pagi-pagi. Nanti siang menjelang duhur, sambil menunggu waktu duhur, ibu sholat dulu lagi 10 lagi. 10 menit lagi, 20 menit lagi, Ya. sampai duhur. Habis asar. Ntar habis duhur, Ya. masih ada kesempatan lagi, 10 lagi. 10 lagi. Nah, istirahat, berkegiatan, mungkin tidur, mungkin masak, mungkin bersih rumah, atau acara kemana. Nanti Asar. sebelum asar. Sebelum asar 10. Sebelum asar 10 lagi. Sesudah asar 10. Nanti sesudah isya aja. Iya, sudah maghrib kan 18, wajib. Ntar sesudah isya 10. Sudah pas. Iya, iya. Kalau Ulangi lagi. ulangi ya Bu ya. Habis subuh masak dulu, berkegiatan benar rumah. Ntar selesai, habis mandi pagi, mandi lagi mungkin, ibu sholat yang mikir, tobat yang pertama 10 menit, Ya. 15 menit lah duduk, dapat 1, 10. Ntar menjelang duhur jam 11 sambil persiapan, sudah mandi, persiapan mau duhur, ibu sholat lagi dulu 10 sampai duhur. Habis duhur 10 lagi 30. Ntar sebelum asar dapat 10 lagi sebelum asar. Ntar kalau mau nambah yang 10 bisa habis isya. Iya. Jadi habis maghrib sampai isya ibu 18, selesai langsung isya, istirahat. Nah, menjelang tidur tambah lagi yang 10, selesai 50. Bisa? Harus bisa. Baca Qur'annya, ibu mulai mampunya berapa? 3 juz. Yaudah 3 juz.
latihan dibuka sampai 12 juz. Iya. Dibuka saja. Oh, segini toh 12 juz itu. Satu juz kan 9 lembar. Buka dah. Pernah buka sampai 12. Besok tambahi lagi 3 juz tambah 2 lembar. Tambah 3 lembar atau tambah 5 lembar. Besok 3 juz lagi, berarti bisa 4 juz. Lama-lama tembus 12 juz. Bisa Ibu? Bisa. Bisa, pasti bisa. Nah, ada lagi gak pertanyaannya? Yang kedua, anak tuh ya itu kenapa ya anak saya? Ibu tinggal cebok alat kelamin ibu. Nanti air cebokannya Iya. buat bikin dodol, buat minum. bikin jelly, buat bikin minum, buat bikin agar-agar. Anterin makanannya ke rumah anaknya yang ikut. Ya itu udah Iya. jalanin. Jadi ibu bawa makanannya dari air cebokan itu buat makan dia. Nah, waktu ibu bikin makanannya ngomong, Ya. nama anak saya Bin, sembuh total normal seperti anak-anak yang lain. Ya. Nanti normal. Sesering mungkin datang besok bawa somai, air cebokannya buat bumbu somai, bumbu kacang. Ibu bikin lagi buat agar-agar, buat jelly, buat bikin bolu, apa aja yang dia suka. Ya cuman itu ibu sambungnya suka ini ke saya, jadi saya Bu, di mana-mana yang namanya ibu sambung tuh benci sama mantap, benci sama ibu saya, sama dia ibu Pak. kandungnya. Jadi dia cuman mau duitnya, Bu. Iya betul. Iya sih. Ibu Dikasih sambung semua mau duitnya doang. Dikasih duit, Ada dikasih duit abang sayang, nggak ada duit abang suruh nungging, tendang. Semua ibu sambung begitu. Udah biarin, jangan dilihat ibu sambung. Yang penting ibu ngurusin anaknya dulu. Ibu datang ke situ bawa duit, ngasih ibu sambung. Ibunya sepertinya baik tuh ke anak ibu. Padahal duitnya doang yang mau diambil, ya betul? Iya. Semua di dunia begitu, Bu. Kok Pak Haji bisa ngomong begitu? Lah, ini kan pakarnya. Tenang aja. Jangan dibenci, udah biarin aja. Emang rata-rata ibu sambung begitu. ya terima kasih Pak Ustadz. Jadi Bu jangan benci. Yang penting anaknya sehat dulu, ya. Udah centong udah dikasih, uang pertama udah 2, Udah 2. uang bibit udah dikasih. Masih. Udah masih ada. Ya udah. Pok- Nggak usah. Kan saya mau ngerjain ini sholat dulu. Iya. Iya. Bu, bisa gak ibu nggak boleh ada rasa benci sedikit sama siapapun? Apakah itu ibu sambung? Apakah itu mantan? Iya. Bisa gak jangan? Biar ibu hajatnya terkabul. Ibu ada rasa kesel sih kadang. Iya ke bapak, iya ke mantan, iya ke bapaknya, gitu nggak mau, ya gitu. Oh iya. Namanya juga. Di mana-mana mantan bangsat, Bu. Iya betul. Di mana-mana mantan bangsat. Udah kemarin juga udah bilang ke mantan, ke bapaknya, udah anak sama saya aja diurus di kontrakan, kata saya teh nggak boleh. Jadi sebasa, jadi Ya saya udah, biarin. nggak boleh dulu. Takut kabur, takut apa? Masa sih ke sama ibunya kabur, kata saya teh gitu, nggak boleh. Jadi udah di sana nggak terus, mendingan di saya ya. Ibu ditengokin aja seminggu sekali apa 2 minggu sekali. Juga seminggu sekali. Tengokin, Tengokin emang. bawain makanan. Ya, suka minum makanan. Makanan, minum. Begitu. Kalau nggak begitu nggak ada perubahan nanti. Ya. Terus nanti sama ibu sambung jangan terlalu kesel. Iya, itu juga udah dibaikin. Terus apa lagi? Udah. Makanan wajib bikin ya. Ya. Jangan nggak buat. Ya. Sambil bikin makanan sambil ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomanya anak yatim RD Ayah Kandang Mbe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, putra saya namanya bin normal, sehat, normal, nanti sehat, seperti kayak kita gini normal.
Terus kedua, ibu paksain ibadahnya harus dikerjain, maksa, Ya. jangan enggak, ya. Ya. Terus ibu bawaannya gembira, bisa gak? Iya. Iya. Apa yang bikin ibu sedih? Nggak boleh, harus gembira. Kesel sama mantan karena putranya nggak boleh diambil, dirawat sama ibu. Udah biarin. Ya. Pokoknya ibu harus bisa Iya. senyum terus, Iya. pasti ya. Iya, Pak. Sip, terkabul, harus terkabul ya, terkabul. Yuk. Kalau itu Apa? Pak Haji, apa sih? Sedekah ekstrim emang berapa Pak Haji? Apa makanan favoritnya? Misalkan anak, apa? Ayam Kentucky itu. Iya, berapa dia makan? Ya, Satu ayam, satu 20. nasi? Ya sekitar 25 gitu. 25 kali 500 anak yatim kali 12. Manjur. Jadi berapa? 25 kali 500 anak yatim kali 12. Manjur gak Pak Haji? Manjur. 750.000 juta. 750.000 ya? Hah? 700 Nanti dihitung pakai kalkulator. Ini kebetulan ada Kak, iya ada. 5. Iya. MC-nya blow on sama kameramennya blow on. Iya, SD Impress, SMP negeri, SMA negeri. Iya. MC-nya blow on, kameramennya blow on. 100 dikali 25 12 dikali setengah 12. 12,5 juta kali 12 lebih kurang 150-an juta. Ya, nanti 150 juta. Kak, ya. Kalau cair itu ya di BPR di Cianjur ya Pak. Iya, tapi ibu praktekin dulu. Ya, Iya, ibu praktekin dulu sama berdoa dulu ya. doa dulu ya. Terima kasih Allah, deposito saya yang di BPR cair. Terima kasih Allah. Begitu. Bisa? Sip, terkabul. Senyum terus. Ya. Ya itu. Yuk. Yuk, duduk. Assalamualaikum Haji. Ayo duduk. Tinggal di mana? Tinggal di Bantul. Bantul. Iya. Oh iya. Bantul tuh desa apa? Kabupaten. Bang Ibu tinggal di desa apa? Desanya di Brajan. Brajan. Kecamatan? Kasian. Oh iya. Kita pernah ke Bantul ke Segoroyoso. Oh, Segoroyoso selatan banget. Ya. Ke namanya Haji Subar. Oh, Haji Subar. Ya, pemilik kuda, kandang kuda. Dia usaha potong kuda, cus, Iya. sama jual beli kulit. Kan kita miara kuda. Oh, Nah, apa sehari-hari kegiatannya di Bantul? saya sebagai dosen Dosen di Poltekkes Poltekkes Politeknik Kesehatan Yogyakarta. Jogja. Nggih. Kalau ibu sehari-hari apa? Saya udah pensiun. Tadinya Tadinya sebagai perawat gigi. perawat gigi. Iya. Oh iya. Jadi bapak sekarang usianya berapa? Desember besok 65, Pak. 65. Ibu 63. 63. Ini maksain ke RDAY, apa hajatnya kalau boleh tahu? Ya, yang pertama menaik penyakit. Yang keluhan sakit siapa? Saya, Pak Haji. Dua-duanya Pak Haji. Oh, iya. KNP. Apa tuh? Saraf kejepit. Saraf kejepit. Oh, saraf kejepit. Iya, saraf- Ibu apa? Sama. Oh, saraf Ini kejepit. kalau mengeluhnya setiap hari itu kakinya panas. Di telapak kaki sini panas, Pak Haji. Oh, itu namanya gejala diabetes. Gampang. Ada sih, ya memang apa keturunan, Keturunan. ada. Udah ada. Ada. Oh iya. Ya, Jadi- tapi terkontrol ke Pak Haji. Kontrol. Iya, terkontrol. Terkontrol. iya. Oh iya. Diabetesnya. Jadi obatnya Pak kalau saraf kejepit atau gejala diabetes obatnya cuma satu. Mandi jam 00. Oh, Wajib.
Wajib. Jadi orang yang saraf kejepit obatnya cuma mandi jam 00 plus nanti bagian saraf kejepitnya dicentongin. Telapak kakinya dicentongin tuh. Saya kasih centong keramat yang usianya udah 200 tahun. Iya, Tuaan centongnya dibandingin usia bapak sama ibu. Iya. Nanti dicentongin. Gratis Pak Haji, gratis, nggak usah beli. Daripada bapak nyari centong ke dusun-dusun. Berarti di yang sakit atau yang di saraf kejepitnya, Pak? Yang bagian sakit sama yang saraf kejepit dicentongin. Oh. Mau tidur sama bangun tidur. Gantian aja. Bapak nyentongin ibu, ibu nyentongin bapak. Oh, gitu ya. Gantian. Iya. Tapi mandi jam 00 wajib. Wajib. Udah mencoba. Udah. Udah. Nah, Cuman tadi- belum rutin. Oh, harus rutin. Bangun juga belum. Bangun jam 00, senyum. Harus senyum. Kalau nggak senyum nggak bisa. Jadi bapak lihat ibu senyum. Kalau memang bapak lihat ibu nggak bisa disenyumin, bapak lihat tembok. Harus senyum. Selama 41 kali senyum. 40 kali. Ya. Waktunya Satu kali senyum 20 detik. udah 20 detik. Itu wajib. Nah, habis senyum langsung mandi. Oh, gitu. Habis mandi kalau bisa tahajud kalau memang bisa. Iya. Sudah Kalau dicoba bisa semuanya. tahajud, lanjutin baca Quran. Iya. Wajib. Iya. Saya mau di usia Bapak 60 ke atas, mau menuju 70, Iya. bahkan nanti sampai usia Bapak 80, Amin. bahkan Amin. 90, Amin. sampai usianya di atas 100, Amin. bisa lihat cucu kepelaminan. Amin. Paksain baca Quran, karena orang yang baca Quran umurnya di atas 100 tahun. Iya, iya. Orang yang hobinya baca Quran malam, Iya. bonus dari Allah, umurnya di atas 100 tahun. Nah, coba baca dulu. Lumayan. Orang yang baca Itu yang menahan ngantuknya itu yang belum Kadang bisa. kalau bangun jam 00 Pak Haji udah mencoba ya kami. Mau subuh itu jam 4 udah ngantuk nggak bisa ditahan tuh. kan masih baru. Nanti kalau udah biasa enggak. Ya, 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 ya. Kalau udah biasa enggak. Kayak Bapak di luar negeri nih. Iya. Pulang ke Indonesia kan ada penyakit namanya jet lag. Hmm. Apa tuh man jet lag? Perubahan cuaca itu. Oh, Perubahan waktu. Nah, jadi ada penyakit namanya jet lag. Bapak umroh atau haji, pulang ke Indonesia, Batuk. pasti batuk. Namanya penyakit onta. Emang Oh iya, begitu. penyakit onta. Kalau enggak ya Bapak onta. Ya, ya, ya. Kalau orang pulang umroh, pulang haji, sampai ke Indonesia pasti begitu. Bapak dari Eropa, Ya. pulang ke Indonesia, pasti penyakitnya jet lag, udah pasti. Nah, begitu juga kalau Bapak berubah. Yang tadinya nggak pernah bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Tapi kan bonusnya kalau Bapak baca Quran kan buat temen nanti kita dikubur. Iya. 2, saldonya nggak pernah di bawah 1 miliar. Amin. Amin. Ketiga, umurnya pasti di atas 100 tahun. Pasti Amin. itu. Nggak mungkin umurnya di bawah 100 tahun. Paksain. Ya. Nanti Bapak bisa lihat cucu-cucu kepelaminan. Ya, ya, Jadi orang kadang, kok Bapak umurnya panjang? Nah, terakhir nih orang yang baca Quran tidak akan kena penyakit pikun. Iya. Nggak kena. Tapi kalau orang nggak baca Quran, pikun. Iya. Baru umur 60 tahun dia pikun. Lupa, sopo kayaknya sopo. Wah, goblok, nggak pernah baca Quran. Tiap hari begadang main gaple. Iya, iya. Nonton bola iso. Iya, Baca Quran raiso, ya kan? Kebanyakan kan gitu. Kok Pak Haji tahu? Biasa kameramen sama reporter begitu. Nonton bola kuat, baca Quran nggak kuat, pantesan lo pikun. Jangan dong, Iya, iya, iya. harus baca Quran. Iya, iya. Karena orang yang baca Quran tidak akan kena penyakit pikun. Paksain, Iya, iya, iya. ya. Ya. Kedua, Iya. saya mau bapak dan ibu di hari tuanya duit ngejar bapak dan ibu. Jadi bapak dan Amin. ibu duduk manis, duit datang. Amin, amin. Ya udah dicoba belum Pak Haji? Sama penulis buku Magnet Rezeki namanya Pak Nasrullah. Iya, iya. Dia sholat tobat maksain 57 kali sholat tobat. Kalau kita
Nah, cair 21 miliar. Nah, ini maunya saya sebulan 10 miliar. Amin. Harus Amin. di hari tua kita, jangan sekali-kali kita ngandelin anak. Betul. Apalagi kita minjem sama anak, ngerepotin anak, apalagi ngandelin anak sama mantu, jangan. Ya. Lebih baik anak kita support, Ya. mantu kita support biar dia nggak kurang ajar. Ya. Begitu. Ya. Kok Pak Haji tahu? Ya kan saya udah punya anak sama mantu, saya udah punya cucu, Sama Pak Haji. iya kan? Jangan. Ya. Nah, caranya dengan sholat tobat. 18 dari maghrib sampai isya, Ya. yang 50 habis sholat subuh sampai mau tidur. Nanti yang terakhir Bapak sama Ibu, kalau habis sholat jangan buru-buru angkat pantat. Oh. Tapi Bapak dan Ibu masih bisa jadah, Bapak juga masih, Ibu masih pakai mukena, tangannya bermuhajat ke sini. Dasarnya apa sih Pak Haji kalau angkat tangan kalau habis sholat? Terangin bos. Jadi kan ada hadisnya yang memotivasi kita Bapak ya. Ya. Jadi kata Nabi, Allah itu malu kalau melihat hambanya mengangkat kedua tangannya mohon kepada Allah atas hajat-hajatnya sementara Allah belum mengabulkan. Oh. Maka kita bikin malu Allah dengan selalu mengangkat tangan Setiap habis sholat, setiap habis. habis 5 waktu. Allah malu kalau nggak ngabulin doa kita. Tapi tidak mengeluh. Kami nggak ngeluh doanya, jangan Allah besok jatuh tempo, nggak boleh. Terima kasih Allah, Allah udah lunasi hutang saya, padahal belum. Oh. Ya, ya, ya. Jadi ayatnya berprasangka baiklah kepadaku. Jadi Bapak Ibu harus berprasangka baik sama Allah. Terima kasih Allah, saya punya ruko 20 pintu. Saya punya kontrakan 100 pintu. Padahal belum. Tiap hari doanya itu terus. Terima kasih Allah, saya punya kontrakan di Jogja 100 pintu. Terima kasih Allah. Padahal belum. Terima kasih Allah, terima kasih. Saya sudah punya ruko 20 pintu di Jogja. Terima kasih Allah. Buat penghasilan hari tua saya. Alhamdulillah saya udah punya ruko 20 pintu. Padahal belum. Bikin Allah kebakaran jenggot. Iya, iya, iya. Ya betul? Ya. Nah, ajarin sholat tobat. Nah, coba. Ya. Mengulas apa yang ditekankan Pak Haji tadi. Iya. Yang pertama, kenapa Pak Haji menekankan kita ini untuk bangunnya jam 00. Kemudian sholat, senyum, mandi, sholat tahajud, baca Quran. Dasarnya mana? Ada dasarnya Pak Haji berpedoman pada bukan yang sepertiga malam, tapi seperdua malam. Karena kalau di surat Al-Muzammil itu perintah bangunnya bukan jam sepertiga malam, tapi nisfahu awingkus minhu qalila. Bunyinya begitu ayatnya kan? Ayat yang ketiga. Nisfahu separuh, awingkus atau kurang, minhu darinya, qalila sedikit. Jadi bangunnya seperdua malam kurang sedikit atau lebih sedikit. Itu fleksibelnya Allah pada kita begitu, bukan bangunnya harus jam seperdua, enggak, ada kurang atau lebih, tapi kurangnya enggak banyak, lebihnya juga tidak banyak. Kalau lebihnya banyak jam 3:30 berarti kan sudah jauh, sudah lebih ya 12/4, 12:20, 12:10 itu. Seperti kita waktu duhur itu kan 12, kadang kurang sedikit,
kadang lebih sedikit. Kenapa? Secara metafisika di ilmu kesehatan yang diajar Bapak, perubahan iklim itu kan jam 12 malam menuju pagi itu, Pak. Perubahan dari malam, hawa malam ke hawa pagi. Itulah perubahan yang kita jadi sehat. Kemarin dari Jogja juga itu Pak, yang ibu-ibu kemarin ya, yang saraf kejepit, asam lambung, apalagi itu, pegel ini, darah tinggi, kemudian gula darahnya juga tinggi. Kesini ucap syukur saja, terima kasih Pak Haji, saya sudah meraktekkan. Sehat ibu-ibu, sekitar 60-an juga usianya, alhamdulillah. Jadi bangun malamnya jam 1/2 malam, dasarnya itu Pak. Disuruh apa lagi sama Allah? Disuruh sholat dan baca Quran. Kenapa harus seperti itu? Di ayat yang ke-6-nya Allah nyebutkan bahwa sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. Kalau jiwanya kuat dengan bangun malam itu berarti kan tangguh, mentalnya mental baja, nggak cengeng, menghadapi semuanya tangguh, bisa dihadapi. Dan itu koma, itu kan untuk yang bangun malamnya kata Allah. Dan kalau baca Quran, ucapannya menjadi mantap. Jadi apa yang diucap Bapak kejadian. Apa yang diucap Ibu pasti kejadian kalau mantap. Mantap itu kan mantap. Mantap. Jadi Bapak ngucap apa? Pasti saya punya mobil Pajero terbaru NIK 2025. Itu pasti punya. Amin. Begitu. Manjur. Manjur. Gitu, mantap. Manjur. Itu yang disampaikan Allah seperti itu. Maka kita harus yakin. Jadi Pak Haji menyampaikan ini bukan sekedar menyampaikan. Iya, enggak. Ini kita Bapak nanti buka itu surat Al-Muzammil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bapak biar tambah mantap, tambah yakin menjalaninya. Dan itu waktu yang luar biasa di saat orang-orang pada tidur, tepar, kita tegar, kita munajat kepada Allah. Itulah yang disebut Pak Haji ibadah ekstrim, yang tidak dikerjakan orang-orang, sementara orang-orang sedang lelap, kita ngerjakan. Orang tidur loh Pak jam 00, Iya. Bapak melek. Iya. Wajar kalau Bapak dikabulin, karena Bapak kan bikin tajub Allah, orang tidur. Iya. Ini enggak. Jam 8 masih belum tidur, jam 9 belum tidur, jam 10 malam belum tidur, jam 11 belum tidur, jam 12 baru tidur. Gimana sih? Harusnya tidur dari jam 8 lah. Dari jam 9 udah tidur. Nanti jam 12 bangun. Iya. Pak Haji, utang saya nggak lunas-lunas. Tidur jam 9. Iya. Tidur jam 12. Pantesan utangnya nggak lunas-lunas. Iya. Dan Nabi ngajarin kan juga gitu. Habis Isya itu sudah Tidur. Karena bisa malamnya bangun mau bangun. awal. Hah? Karena malamnya mau bangun. Mau itu. bangun. Karena malam mau bangun diniatin. Pak, orang maksain nonton bola tengah malam. Emang utangnya lunas? Enggak ada yang lunas, Pak. Siapa tuh? Ya kameramen sama pembawa acara. Bola aja dipaksain. Tidur dulu kalau bola. Lo ngapain lo? Tidur, nanti mau nonton bola. Oh, goblok. Harusnya tahajud. Iya. Nah, terakhir ya Pak, Iya. saya terangin tadi sholat tahajud. Iya. Yang kedua, sholat tobat. Ketiga, bermuhajat. Nah, terakhir nih Pak, ini pamungkas. Bisa gak ibu paksain setiap hari wajib nawarin nenen suami tercinta? Bisa, Pak. Bisa. Harus bisa. Harus bisa. Jadi ibu wajib setiap hari nawarin nenen ke suami tercinta.
wanita yang hobinya nawarin nenen ke pasangannya, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Kan lumayan. Nah, kalau saya boleh tanya, kapan terakhir ibu nenenin suami? Terakhir Jumat. malam Jumat. Iya. Oh, ini sekarang hari Sabtu. Kalau Jumat yang kemarin. Jumat yang kemarin. Oh, seminggu yang lalu. Iya. Oh, kelamaan. Kemarin kan mau pergi nih. Oh iya, iya, iya. Coba nanti kalau bapak dan ibu sampai rumah, paksain setiap hari, Bu. Paksain tiap hari, Pak. Wajib. Nenen, Pak. Nenen. Bapak coba lihat deh. Nggih. Ibu-ibu yang nenenin bayi, rezekinya ada aja. Coba bapak lihat deh. Ibu-ibu muda yang punya bayi lagi nenenin bayi, rezekinya ada aja. Nah, usia ibu kan udah 62. 63. 63. Mau cari bayi di mana sekarang? Lah ini ada bayi tabung. Kenapa nggak dimanfaatin ini bayi tabung daripada nyari bayi lagi? Kan anak-anak udah gede, Iya. nggak mungkin kan kita susuin udah gede. Ya udah ini aja nih yang bayi Yang ada. kadaluarsa, Yang ada. yang ada nenenin. Lihat hasilnya, rezekinya nggak pernah berhenti. Seperti ibu-ibu muda yang punya bayi yang nenenin, rezekinya ada aja dia. Mau ini ada, mau beli ini ada, mau ini ada aja. Karena rezeki ini ketiga ya. Tadi kan pertama nih, kedua. Yang ketiga. Orang yang punya tuyul itu rata-rata sugih. Karena tuyul tiap hari sebelum dia kerja minta nenen sama majikannya. Si wanita. Makanya orang yang miara tuyul tidak akan istrinya segemuk ibu. Pasti kurus. Seperti istrinya kameramen. Jadi langsing. Coba ibu lihat, bapak lihat. Orang yang punya tuyul pasti majikannya, istrinya ya, nggak ada yang gemuk. Ya betul? Kurus semua. Kenapa? Karena dia ngempeng secara goib. Walaupun dia nggak nyusuin begini tuyulnya, dia nyedot. Nah, ibu coba kasih nenen. Harus ya, Pak. Wow, wajib. Anggap aja nenenin tuyul. Pesugihan. Gitu. Berarti kalau nenen mesti telanjang bulat, setuju? Karena tuyul kan telanjang, nggak pernah pakai celana. Jadi nenen ini nggak boleh pakai baju, nggak boleh pakai celana, harus telanjang bulat. Oke. Neneninnya. Oke. Alhamdulillah. Dapat pesugihan baru dari Bantul. Tuyul rambutnya gundul. Iya. Gundul. Nah. Bos, surat dari belakang, Bos. Kepalanya bener gak gundul? Oh, tuyul. Tuyul. Wow, luar biasa. Nah, ada lagi gak pertanyaannya? Iya Pak Haji, anak yang nomor 1 itu gagal menikah. Nomor Gagal 1. menikah, gagal berumah tangga. Gagal berumah tangga. Laki perempuan? Laki. Anaknya udah 2. Udah 2 terus cerai. Iya. Anaknya ikut ibunya apa ikut? Ibunya. Terus? Ya, pengen saya segera menikah aja lagi, bisa menikah lagi segera. Bisa, Bu. Dia serumah gak sama ibu? Enggak, Enggak. di Kerawang. Dia di Kerawang. Dia di Kerawang. Kerja di PLN, Pak. Kapan ibu datang ditengokin, ibu suwuk. Ibu suwuk. Remes alat kelamin ibu, disuwuk. Remes, disuwuk. Nikah tahun ini. Nikah tahun ini. Nikah tahun ini. Suwuk. Nikah tahun ini. Nikah tahun Suwo ini. itu berarti di lap pakai. Iya. Jadi tangannya ibu remes alat kelaminnya. Taruh di wajahnya dia. Nikah tahun ini. Nikah tahun ini. Nanti nikah. Nikah tahun ini, nikah tahun ini gitu. Nanti bapak sama ibu, Jarang pulang Pak Haji. kalau enggak nih bapak sama ibu stop ngomongin orang. Jadi kita kan kadang suka ngomongin orang, misalkan suami istri nih, kita suka ngomongin orang, ngomongin keponakan, ngomongin ipar, ngomongin sepupu, ngomongin tetangga.
Pokoknya ngomongin dah. Dan ada yang negatif yang kita omongin. Iya. Nah itu bonusnya dari Allah. Anak kita, rumah tangganya pasti pisah. Kok gitu Pak Haji? Coba lihat di YouTube. Petinggi-petinggi negeri ini rata-rata anaknya pada pisah. Kenapa? Karena dia ngomongin orang, benci orang, sebel orang. Jadi yang jadi dampaknya siapa? Anaknya. Anaknya nikah lagi, cerai lagi, nikah lagi, cerai lagi. Kasihan. Begitu. Nah, sekarang ibu udah tahu ilmunya, pulang dari sini, Iya. hindari benci sama Orang. Orang. orang itu bisa tetangga, teman kerja, rekan kerja, siapa aja. Petinggi negeri ini jangan. Buat apa? Iya, iya. Kenapa? Mendingan kita introspeksi aja berdua suami istri. Iya. Nah kita kan kadang suka benci kan. Iya, betul. Akhirnya yang jadi korban anak. Akhirnya anak kan kadang kalau tahu nih ilmu RDAY, papa jangan benci dong sama si A si B. Nih korbannya jadi gue nih. Lo yang benci jadi gue, pada bubar rumah tangga. Masa Pak Haji? Lo lihat tuh di YouTube, Astagfirullah. ya kan? Iya, iya. Iya, kadang kasihan anak-anak kita gitu Bu. Rumah tangganya bubar. Punya anak satu bubar. Kenapa? Karena orang tua kita suka ngomongin orang. Nggak boleh, nggak boleh. Iya, iya. Iya, iya. Nggak usah disebutin namanya. Bapak udah tahu dah petinggi negeri ini ya kan. Iya. Mantan-mantan petinggi negeri ini. Kasihan dong. Hampir semuanya rumah tangganya pada bubar semuanya. Nggak ada pun. Kalaupun dia nikah, ya bubar lagi. Nikah lagi, bubar lagi. Nah, nanti bapak dan ibu hindarin. Misalkan kita lihat tetangga jelek, ya udah biarin, jangan dibahas. Jadi yang negatif nggak boleh diobrolin. Iya. Kita kan kebanyakan kalau negatif kan diomongin berdua. Iya. Iya. Gue banget tuh. Iya. Jangan. Ada lagi? Anak yang anak kedua kedua. Pak Haji, Hmm. itu udah umur 34, masih mau kerja aja, nggak mau menikah. Laki perempuan? Laki. Serumah gak sama ibu? Enggak. Ditarakan sekarang Pak Haji. Hah? Ditarakan. Nah, kan yang ilmu manjur tuh disuwuk. Iya. Harus datang ya. Karena disuwuk tuh harus datang jauh di Tarakan, Iya. ini juga di Kerawang. Kan nggak bisa. Iya. Ibu nanti pakai foto aja, fotonya yang di Kerawang, nikah tahun ini 9 kali. Ambil yang di Tarakan, nikah tahun ini. Ntar nikah. Tinggal yang tadi pantangannya jangan Lakukan. dilanggar. Ngomongin Orang. orang. Kita nih juara 1 kalau suruh ngomongin orang. Iya betul. Iya. Atau kita paling juara 1 kalau suruh benci orang. Iya betul. Ya kan? Iya. Benci orang kita juara 1. Bonusnya akhirnya anak nggak kawin-kawin. Kasian dong. Kasian anak udah kawin jadi bubar. Iya. Itu kerjaan siapa? Kerjaan kita nggak jauh-jauh dari orang tuanya. Nah nanti jangan. Iya, iya. Ada lagi? Yang ketiga. Yang ketiga ini kan baru hamil Pak Haji. Udah ya, harapannya sehat, selamat sampai lahiran gitu. Kalau dia mau, dia setuju, Ya. ambil celana dalam suaminya. Kalau zaman dulu digosok di perutnya. di perutnya yang hamil. Kapan Nanti Pak? kalau mau bebas. Nanti kalau mau lahiran supaya nggak sesar, celana dalam suaminya dikalungin di leher. Nanti lahirnya normal. Itu kan ilmunya simbah kita dulu, wong Jawa, orang Jawa Tengah. Dikalungin celana dalam suaminya. Nanti lahirnya normal. Terus apa lagi? Ya, anu Pak Haji, ada tanah sebelah itu dulu kan nggak boleh siapapun nggak boleh dibeli. Kemarin tiba-tiba itu ditawarin ke kita, tapi kita Nggak punya duit. nggak punya duit. Oh gampang, Bapak cebok alat kelamin Bapak, siramin ke tanah itu, jadi milik sesering mungkin. Nanti itu jadi milik tanpa beli. Jangan kebeli, kalau kebeli Bapak dan Ibu harus nabung, jadi milik. Jadi milik. Iya. Iya, iya. Nanti jadi milik. Amin, amin. Bisa? Amin, amin. Terus apa lagi? Yang terakhir tajam melintir Pak Haji. Itu tadi Yang kan tadi ya? iya, Pertama tadi yang ya? tadi pertama kali
sholat tobat, Iya. 18 tambah 50. Baca Quran yang tadi. Sama Bapak, terima kasih Allah, saya punya kontrakan 100 pintu. Berarti kan kaya raya tajir melintir. Seperti kemarin tamu RDAY punya Indomaret 10. Punya Indomaret 10. Perempuan sendiri. Sendiri. Suaminya baru meninggal, Indomaretnya 10, ya betul? Nah, Bapak harus begitu. Amin. Terima kasih Allah, saya punya ruko 20 pintu. Nah, jadi dapat harian dari catering, kalau nanti Bapak mau bikin catering harian, dari mingguan, dari laundry, dari bulanan, dari tahunan. Jadi ada penghasilan harian, mingguan, bulanan, tahunan. Kok gitu Pak Haji? Ya kan saya miara kambing nih kalau saya mau kelola. Harian dari kencing. Kalau saya mau kumpulin ini kencing kambing jadi harian. Oh. Mingguan dari susu, kan susunya diperes. Bulanan kekah. Tahunan Idul Kurban. Tuh, duit semua. Harian ada, mingguan ada, bulanan ada, tahunan ada. Bapak juga harus begitu. Amin. Amin. Harus punya kontrakan. Harus 100 pintu. Amin. Rukonya harus 20 pintu. Harian ada, mingguan ada, bulanan ada, tahunan ada. Modalnya dari mana Pak Haji? Allah. Buat kontrakan itu tadi, baca Quran. Kok harus baca Quran? Kan udah dipraktekin sama sahabat Nabi. Namanya Abdurrahman. Bin Auf. Baca Qurannya berapa deh sehari? 30 juz. Kaya raya tajir melintir gak? Kaya raya tadi. Sehari 30 juz. Semalam. Katam. Imam Syafi'i 2 kali khatam semalam. Sendoknya mana? Oh iya. Ngambil timun, Hmm? ngambil timun, lagi bikin dulu. Supaya bisa cepat gimana, Pak? Baca Quran. Iya. Nenen. Oh, nah. Lebih mudah ya. Orang yang cepat kaya kan rata-rata miara tuyul. Nah. Bapak nggak usah miara tuyul, ibu nggak usah miara tuyul. Ini udah ada tuyulnya. Ini aja. Cuman modalnya dinenenin kok. Nenen wajib, nenen wajib. Makanya orang yang nenenin pasangannya ya, orang yang nenenin bukan suaminya ya, pasangannya itu rata-rata kaya raya tajir melintir. Hobinya nenenin. Mau nenenin tuyul. Nah, kebetulan ini kan rajanya tuyul. Bisa? Bisa, Pak. Yang suka nonton YouTube saya bapak apa ibu? Berdua. Oh, berdua. Iya. Kebanyakan yang ibu. sering saya Pak Haji. Nah, ibu kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum nggak? Iya, senyum sendiri. Pak Haji ini ada-ada aja. Pokoknya gini Pak, wanita yang hobinya nenenin hampir rata-rata kaya dan nggak pernah jalan kaki naik Grab, pasti punya mobil. Siap. Wanita yang hobinya nenenin, mau nenenin tuyul, mau nenenin pasangannya, mau nenenin ini suaminya, rata-ratanya dia pakai mobil dan kaya raya, dan mobilnya rata-rata matic. Kok gitu Pak Haji? Ya kan udah kita sering datang. Apa kegiatannya Mbak? Kayak Pak Haji nenenin. Oh. Tapi saya nggak punya suami Pak Haji. Saya nenenin tuyul. Ah ya udah, yang penting kan kaya. Mau siapa kayak yang lo nenenin? Yang penting kan pentilnya aktif ya kan. Daripada pentilnya dianggurin, saya, Ya, saya. ya kan, mubazir. Ya. Bajir. Ini kebanyakan pentil digembok. Wah Allah. Ada lagi? Ya, anu Pak Haji. Supaya ini anak kan ngontrak ya. Padahal kita tinggal berdua yang hamil itu tadi. Biar pulang. Gampang Bu. Biar mau pulang. Gampang. Ibu suwuk alat kelamin ibu. Kalau ibu pas nengokin dia disentuh kulitnya. Oh. Pulang ke rumah mama ya. Pulang ya, pulang. Nanti dia pulang. Ikut ibu. Iya. Mungkin dia canggung kali Bu. Kalau di rumah ibu suaminya mungkin canggung. Iya kali. Bisa nggak? Lebih baik dia ngontrak bebas. Iya betul. Mau pulang, mau Kita kan kerja, mau main sendirian laptop, aja. mau main apa.
Sendirian. Kita berdua tinggal. Iya, dia mau pakai celana pendek, dia mau pakai kaos kutang. Kalau di Iya, rumah, iya. kalau di rumahnya kontrakan kan dia bebas. Kalau Iya, di rumah betul. ibu kan dia mau kaos kutang canggung, Iya. mau pakai celana pendek canggung. Iya, iya. Gampang bu, ibu jangan suruh dia pulang, biarin. Bapak praktekin ilmu RDAY, nanti dia beliin rumah sendiri aja, jadi nggak Ya, kontrak. insya Allah. Amin. Saya juga anak saya begitu, anak saya dokter yang pertama punya rumah sendiri, anak saya dokter yang kedua punya rumah sendiri, anak saya 3 dokter punya rumah sendiri, begitu bisa. Di sebelah tadi ya, tanah sebelah Iya, sana. rencana Iya sebelah, itu. jadi milik. Milik. Anak saya sebelahan semua kan? Sebelahan semua. Saya nomor 29, anak saya yang nomor 3 nomor 26. Yang nomor 1 nomor berapa tuh? Nomor 2. Dekat-dekat semua. Bapak harus bisa. Kalau gurunya bisa, Bapak harus bisa. Amin. Bisa? Iya. Yang penting kuncinya adalah nomor 1, nenen. Bisa? Tidak usah dipaksa ya, Pak. Jangan. Yang penting Bapak berusaha Siap. harus. Siap. Nanti kalau udah dapet sasaran nenennya, Bapak video call sama saya. Pak Haji, saya udah berhasil. Ya udah, Bapak yang nenen, saya ngaceng. Bilang. Ada apa? Ya, kanan 99, kiri 99. Wow. Nggak apa-apa. Yang penting kan punya kontrakan mau punya ruko. Amin. Bisa? Bisa. Ada lagi? Ini Baji apa ya? Biar karirnya anak-anak ya terus meningkat gitu. Oh, harus sedekah, Bu. Oh gitu. Iya, kalau karir sedekah 12 kali gaji dia. Misalkan kayak anak saya nih dokter, praktek di rumah sakit umum daerah RSUD. Berapa penghasilannya? Dia nggak percaya. Saya yang sedekahin 12 kali gaji. Sekarang pasiennya banyak banget, dia baru datang ke saya. Tadi pagi contohnya. Pak, besok aku sedekah ya Pak, 300 juta. Kenapa? Pasien aku luar biasa Pak. Ya kan kemarin Papa yang sedekahin, ya sekarang aku yang sedekahin. Pasiennya luar biasa. Padahal masih baru, anak saya baru masuk dibanding dokter-dokter lain. Nah coba Papa praktek. Berarti gaji seumpama 6 juta Kali 12. kali. Kali 12 kali. Insya Allah. Anak saya juga begitu. Kali 12 kali. Ini yang nomor 2 juga begitu. Terus ini ya, Pak Haji. Kesini ke RDAY. Sebaiknya. Nanti Bapak transfer. Iya. Nanti rame. Kalau Bapak sama Ibu nggak usah pakai sedekah. Nenen aja. Nyedekain nenen. Siap. Ada lagi? Kayaknya itu dulu Pak. Boleh, centong ajarin di situ duduk. Ini tambahan amalan Pak. Iya. Dikasih uang bibit ini namanya dari Pak Haji. Ya, jangan untuk belanja. Iya. Disimpan aja Iya. untuk manggil tuyul. Kasih anunya nanti ada kertasnya. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 9 kali Al-Fatihah. Iya. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Bapak Haji Bu Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar, wasilah yang saya lakukan ini Allah kabulkan, Allah kabulkan, Allah kabulkan. Ajak komunikasi uangnya. Ini kan ganteng-ganteng, ini cantik bergembira. Nah, Bapak kalau biar semangat manggil yang cantik juga boleh, manggil yang ganteng juga boleh. Nah, panggil yang cantik biar semangat Bapak. Nanti yang datang yang cantik-cantik. Cantik yang dipanggil. Nah ini kan cantik-cantik bergembira Pak. Iya, iya. Gak boleh sedih. Iya. Nah, panggil. Cantik, cantik, cantik datang ya cantik. Datang ke rumahku. Masuk ke kamarku sini ya. Masuk ke rekeningku. Masuk ke rumah, masuk ke kamar, masuk ke rekening. Sebutkan boleh rekeningnya. Yang Nomor enak, rekening maksudnya. yang enak tunai saja. Kalau rekening datangnya banyak nanti urusannya panjang. Ya. Data ini contoh aja. Iya. Masuk ke kamar, datang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya, ajak temanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Ajak ya temanmu sebanyak-banyaknya. Ulangi berkali-kali.
waktunya bisa habis munajat, habis sholat, masih di sajadah, habis munajat, ambil centong, ambil uang, lakukan seperti ini. Dengan penuh keyakinan, yakin, Iya, tidak iya. berharap kok nggak datang-datang ya, Iya. enggak. Ya. Pokoknya kerjakan saja. Dengan penuh keyakinan. Mantap, Pasti. pasti. Bisa? Bisa. Ya. Nah, harus cair dan harus punya ruko Amin. dan harus punya kontrakan. Amin. Ya, anak-anaknya terkabul. Amin. Oke? Amin. Sip, kasih centong. Mau manggil. Terkabul ya? Amin. Makasih, Terkabul. Pak. Ya. Sayang sama istri ya, Pak. Iya. Ya. Makasih. Ya. Ya.